Di dunia hiburan, nama Amar Zoni dulu dikenal karena pesona dan karismanya di layar kaca. Namun kini, kisah hidupnya berbalik arah secara mengejutkan. Di balik tembok tinggi Nusa Kambangan, ia menjalani hari-hari sunyi yang penuh tanda tanya. Kasus yang menjeratnya memang sudah menjadi konsumsi publik, tetapi belakangan muncul kabar baru yang membuat banyak orang terdiam. Dua sosok ternama, Ustadz Dery Sulaiman dan Deddy Corbuzier, dikabarkan datang diam-diam ke lapas tempat Amar ditahan. Tujuannya masih misterius. Apakah mereka datang untuk memberikan dukungan moral atau ada pesan lain yang hendak disampaikan? Kami mencoba menelusuri kebenarannya dan dari hasil penelusuran itu muncul kisah yang jauh lebih dalam daripada sekedar gosip selebriti. Ini bukan tentang ketenaran, melainkan tentang perjuangan manusia mempertahankan martabat dan keyakinan ketika dunia seolah menutup pintu baginya. Pemindahan misterius ke Nusa Kambangan. Pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan terjadi mendadak dan menimbulkan banyak pertanyaan. Pihak keluarga mengaku tidak mendapat pemberitahuan resmi, sementara jadwal sidang berikutnya justru dilakukan secara daring dari balik lapas. Menurut sumber internal yang enggan disebutkan namanya, Amar terlihat gelisah dan tidak nyaman selama masa awal penahanan. Dalam sebuah surat tulisan tangan yang dikirim kepada Ustadz Dery, Amar menyebut dirinya bukan seperti yang diberitakan dan mengaku ada sesuatu yang tidak beres dalam proses hukumnya. Surat itu menjadi titik awal munculnya berbagai spekulasi di publik. Beberapa pihak menilai isi surat tersebut adalah jeritan seseorang yang merasa tidak didengar, sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk refleksi diri seorang manusia yang tengah diuji berat. Namun satu hal pasti, setelah surat itu beredar, perhatian publik terhadap kasus ini kembali meningkat tajam. Beberapa hari setelah surat tersebut mencuat, Ustadz Dery Sulaiman memberikan pernyataan singkat di depan media. Dengan suara tenang, ia berkata, mau 100 kali pun dia salah, Allah tetap menerima taubatnya. Kalimat itu langsung viral di berbagai platform, dianggap menandakan dukungan moral bagi Amar yang sedang berjuang. Namun setelah pernyataan itu, muncul kabar lain yang tak kalah mengejutkan. Beberapa petugas lapas menyebut ada 2 tamu berjaket hitam datang pada malam hari tanpa tercatat dalam daftar kunjungan resmi. Salah satunya, menurut saksi mata, memiliki postur mirip seorang publik figur terkenal. Spekulasi pun merebak, benarkah itu Deddy Corbuzier? Pihak berwenang tidak memberikan keterangan, sementara netizen berspekulasi bebas. Disinilah cerita mulai bercabang antara fakta dan kemungkinan, menimbulkan rasa ingin tahu yang semakin besar. Malam pertemuan rahasia. Laporan yang kami himpun menyebutkan bahwa pertemuan itu terjadi dalam suasana hening jauh dari sorotan media. 2 sosok berpakaian gelap masuk melalui jalur khusus didampingi petugas keamanan. Tidak ada kamera, tidak ada publikasi. Menurut kesaksian seorang penjaga, salah satu dari mereka membawa kitab kecil yang kemudian diserahkan langsung kepada Amar. Malam itu, Amar terlihat duduk lama di pojok selnya, menggenggam kitab itu sambil menunduk. Petugas yang berjaga mengatakan pria itu tampak menitikkan air mata. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaannya, tapi tangisan itu seolah menunjukkan beban yang lama ia pendam. Apakah malam itu menjadi titik balik baginya? Tidak ada yang tahu pasti. Namun, kisah tentang 2 tamu misterius itu terus bergulir membentuk legenda kecil di balik dinding tebal Nusa Kambangan. Beberapa hari setelah kabar kunjungan malam itu, warga sekitar lapas melaporkan pemandangan tak biasa. Sebuah mobil hitam berpelat unik terlihat masuk melalui gerbang belakang dikawal ketat oleh petugas. Dari balik kaca gelap, siluet seseorang yang dikenal publik tampak sekilas. Dugaan kembali mengarah pada Deddy Corbuzier meski tidak ada bukti visual yang dapat mengkonfirmasi hal itu. Jurnalis yang mencoba meliput dicegah untuk mendekat. Situasi di lapas mendadak tertutup. Hingga kini, belum ada keterangan resmi mengenai siapa tamu tersebut dan apa tujuan kunjungannya. Namun satu hal menarik, setelah kejadian itu, beberapa akun media sosial penggemar Deddy mulai mengunggah kutipan bertema keadilan dan pengorbanan, seolah mengisyaratkan sesuatu yang lebih besar tengah terjadi di balik layar. Doa dan air mata di balik dinding. Dalam laporan yang kami terima, disebutkan bahwa pada malam tertentu terjadi pertemuan singkat antara Amar, Deddy, dan Ustadz Dery di ruang pembinaan.
tidak ada media, hanya beberapa petugas yang berjaga. Salah satu saksi mengatakan suasana di ruangan itu sangat haru. Ustadz Dery sempat menenangkan Amar dengan kalimat, "Sabar, setiap badai pasti ada ujungnya." Sementara Dedi hanya diam, menatap tanpa banyak bicara. Mereka bertiga kemudian menundukkan kepala dan berdoa bersama. Kalimat penutup Ustadz Dery malam itu, "Terkadang manusia diuji bukan karena dibenci, tapi karena dipanggil untuk kembali, kemudian beredar luas di dunia maya." Banyak yang menilai itu sindiran halus terhadap situasi hukum Amar, namun sebagian menganggapnya sekadar pesan moral. Hingga kini, tidak ada klarifikasi langsung dari pihak-pihak terkait. Kisah ini semakin menarik ketika seorang pengacara muda yang dekat dengan tim pembela Amar menulis unggahan singkat di media sosial. Ia menyebut adanya perubahan berkas antara sidang pertama dan kedua, serta satu nama yang hilang dari dokumen resmi. Unggahan itu segera dihapus, namun tangkapan layarnya telah menyebar luas. Publik mulai menduga ada kejanggalan di balik kasus ini. Sehari kemudian, Deddy Corbuzier menyinggung topik seru di podcastnya, membahas soal keadilan yang terkadang dikalahkan oleh pengaruh. Meski tidak menyebut nama, banyak netizen yakin ia sedang merujuk pada kasus Amar. Pihak kuasa hukum maupun keluarga belum memberikan tanggapan resmi, namun kecurigaan publik terlanjur menyebar. Kasus ini pun berubah dari isu pribadi menjadi topik nasional yang penuh misteri. Gelombang dukungan dari publik. Meski suasana penuh ketidakpastian, dukungan untuk Amar Zoni justru semakin deras. Di media sosial, tagar hashtag Justice for Amar dan hashtag Tegar untuk Amar sempat menduduki daftar tren selama 2 hari berturut-turut. Banyak warganet menilai bahwa apapun kesalahan seseorang, setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan kedua. Video lama Amar ketika berbicara tentang hijrah kembali viral, menampilkan sosok yang introspektif dan penuh penyesalan. Gelombang empati ini bukan hanya bentuk dukungan, tapi juga refleksi bahwa masyarakat semakin sadar pentingnya tidak menghakimi sebelum tahu kebenarannya. Beberapa influencer bahkan menyerukan agar publik menunggu hasil hukum dengan kepala dingin. Dalam tengah hiruk-pikuk dunia digital, kisah Amar Zoni berubah menjadi simbol dari pencarian kebenaran yang tak mudah ditemukan. Sebagai catatan penting, seluruh narasi ini disusun dalam bentuk laporan spekulatif yang bersifat fiktif. Tujuannya bukan untuk menuduh pihak manapun atau mengarahkan opini publik, melainkan untuk mengajak kita merenungi bagaimana cepatnya opini terbentuk di era digital. Informasi yang beredar seringkali bercampur antara fakta dan persepsi, membuat kebenaran terasa kabur. Sebagai reporter, kami menekankan bahwa kebenaran sejati hanya dapat ditentukan melalui proses hukum yang sah. Namun di sisi lain, kisah ini juga menjadi cermin bahwa setiap individu memiliki sisi terang dan gelapnya sendiri. Dalam tekanan dan kesunyian, manusia seringkali menemukan kembali arah hidupnya. Amar, dalam kisah ini, menjadi gambaran bahwa ujian bisa menjadi pintu menuju kesadaran baru. Cahaya di balik dinding. Sore itu, suasana lapas kembali tenang. Dari jendela sempit ruang isolasi, seorang petugas melihat Amar duduk diam, menatap langit-langit selnya. Ia tampak mengumam pelan, "Terima kasih sudah datang." Kalimat sederhana itu menyiratkan makna mendalam tentang rasa syukur, tentang kehadiran, dan tentang keyakinan bahwa di tengah gelapnya fitnah selalu ada secercah cahaya. Kisah ini menutup babak pertama dari perjalanan panjang yang masih terus bergulir. Belum ada kepastian kapan kebenaran akan benar-benar terungkap, tapi satu hal pasti, publik kini belajar bahwa setiap cerita memiliki dua sisi. Dan ketika suatu hari kebenaran itu muncul, pertanyaan sesungguhnya bukan lagi siapa yang salah,